Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Minan Channel. Nah tentunya dengan berbagai konten dakwah yang menambah wawasan keislaman kita. Untuk demi meningkatkan konten dan memotivasi saya, teman-teman silakan klik tombol subscribe, like, and share. Thank you. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Sekjen Masjid Al-Kausar. Acara yang kedua yaitu tausiah agama, dan kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridho Rinaldi SHIMA. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh pengurus yang hadir malam ini yang kita muliakan, seluruh bapak dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, beserta seluruh anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Sejenak mari sama-sama kembali kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah, adapun judul santapan rohani Ramadan yang sudah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru, zakat merupakan salah satu sarana mengentaskan kemiskinan. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institute for Demographic and Poverty Studies pada tanggal 17 Maret tahun 2022, angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022 naik 0,47%. Sebelumnya 10,34%, naik menjadi 10,81%. Salah satu hasil penelitiannya dikarenakan COVID-19. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak orang yang berdagang bangkrut, banyak orang yang melakukan usaha tutup, karyawan-karyawan perusahaan banyak yang dilakukan PHK tanpa dibayar pesangon. Termasuk banyak sekali pedagang-pedagang yang tak mampu lagi untuk berdagang karena modalnya tak ada lagi, habis untuk masalah COVID. Maka kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia,
Dampaknya tidak lain, tentu dengan adanya kemiskinan ini banyak sekali dampak yang terjadi. Dan ini sudah diteliti oleh pakar-pakar keilmuan, termasuk para ulama-ulama terdahulu. Banyak sekali dampak yang akan terjadi andai kata kemiskinan itu ada dan bahkan ramai terjadi di dunia ini. Apa dampaknya? Yang pertama yang pasti itu hati-hati kita adalah kekufuran, kekafiran. Orang bisa murtad andai kata imannya lemah ketika terjadinya kemiskinan. Orang butuh makan. Bagaimanapun di kehidupan di dunia ini, makan itu memang bukan sebuah tujuan, tapi makan adalah salah satu sarana agar kita menjadi orang yang kuat untuk melaksanakan aktivitas kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, hadis ini datang dari Nu'man. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal fuqara ayyakuna kufran. Sesungguhnya kemiskinan itu bisa jadi mengakibatkan orang menjadi kafir. Sehebat apapun ustadz hari ini ceramah di suatu tempat, tapi orang lapar, tak kandangan loh. Ustadz Somad pun ceramah, orang sedang lapar. Yang dipikirkannya makan, yang dipikirkannya perutnya. Takkan pernah dia akan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, apa yang disampaikan oleh para ustadz tentang ibadah, tentang pelaksanaan yang lainnya. Kenapa? Dia sedang berupaya bagaimana bisa menutupi daripada laparnya perutnya. Yang kedua, kemiskinan bisa mengakibatkan orang menjadi orang yang brutal. Pembunuhan, pencurian, perampokan. Orang butuh makan, sementara untuk kerja yang halal menurut dia tak ada lagi. Apa yang dia lakukan, apa yang bisa, yang dapat untuk memenuhi kebutuhannya, itu yang dia lakukan. Mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Kan ada pepatah mengatakan, daripada bacakak je orang, daripada bacakak je lambuang, abialah bacakak je orang. Ya nak pak? Kenapa demikian? Urusan perut. Akhirnya apa yang terjadi? Pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana. Tengok, ketika kasus-kasus di mana terjadinya kemiskinan, orang mudah saja melakukan sesuatu yang di luar kemampuan daripada nalar kita. Dia mampu melakukan hal-hal yang menurut kita dia adalah orang yang baik, tapi karena sesuatu kelaparan, maka dia lakukan sesuatu yang buruk pada diri orang lain. Ini salah satu juga mengakibatkan tentang adanya kemiskinan. Tiga, kemiskinan Bapak dan Ibu rahimakumullah akan mengakibatkan pula salah satu yang mengakibatkan perceraian. Data terakhir DPS Statistik Nasional sejak Covid tahun 2019 sampai tahun 2020 angka perceraian naik 65%. Ini data nih Pak. Jadi tidak jando aja yang banyak loh Pak, duda pun banyak. Kalau dulu kan orang banyak bilang janda yang banyak, sekarang duda pun banyak. Kenapa? Ternyata dari data yang banyak untuk meminta cerai itu perempuan, bukan laki-laki yang menceraikan daripada istrinya. Ini data ini. Padahal hak untuk menceraikan itu ada pada suami, namanya cerai talak. Tapi karena keadaan, banyak hal. Boleh jadi karena istrinya yang bekerja, suaminya mungkin di PHK, dah mulai itu dah. Apa lo guna abang tinggal di rumah oleh bang? Ada yang mencari gini kok, ancaklah pisah awak leh. Ni hati-hati kita nih.
Kalau kita tengok di pengadilan agama, memang betul. Mungkin 10 perceraian, 10 pasang terjadinya perceraian untuk dituntut di pengadilan, 9 adalah yang menuntut perceraian itu adalah seorang istri. Nauzubillah min dzalik. Padahal dalam hukum Islam, apa kata Rasulullah? Abghadul halal at-talaq. Sebuah perbuatan yang halal di sisi Allah tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Bahkan yang paling memiriskan kita adalah istri yang minta bercerai kepada suami. Apa kata Rasulullah? Bergetar ras Allah apabila istri meminta cerai kepada suami sementara suaminya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemabuk lagi minta cerai tidak bergetar ras Allah tu. Jangan ras Allah tu, tiang lo nak bergetar. Pemabuk lagi, pejudi lagi, minta cerai istrinya, tak akan bergetar ras Allah. Tapi suaminya taat kepada Allah hanya karena dia di PHK lalu diminta cerai oleh istrinya. Itu tuh bergetar ras Allah kata Rasulullah SAW. Ini karena dampaknya kemiskinan. Dan banyak lagi yang lain kalau kita mau bicara tentang dampaknya kemiskinan. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Tapi kemiskinan ini bisa kita selesaikan. Ternyata 15 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah mencanangkan bagaimana caranya umat Islam ini mengentaskan kemiskinan. 15 abad yang lalu, tak sekarang ya loh. Sekarang baru keluar undang-undang tentang zakat, baru keluar tentang bagaimana pengelolaan zakat. Padahal 15 abad yang lalu Nabi sudah mencanangkan inilah. Kapan itu? Ketika Fathul Mekah. Rasulullah SAW membuat 2 kebijakan. Bagi orang-orang yang tidak Islam maka dia bayar pajak. Bagi umat Islam dia keluarkan zakat. Untuk apa? Sama-sama mengentaskan kemiskinan. Pajak untuk mengentaskan kemiskinan, zakat juga untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan khuz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, ini fiilnya amar. Khuz, ambil. Makna ambil berarti boleh kita mengambil secara paksa. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Cuman sekarang itu masalahnya awak nak negara Islam loh. Walaupun kita nak negaranya Islam, bagi umat Islam dia tahu yang menyampaikan itu bukan Nabi, tapi Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa orang yang beriman dia harus sadar bahwa hartanya ada milik orang-orang miskin yang wajib dia keluarkan. Tapi kalau hidup kita di masa Rasulullah, hidup kita di masa sahabat, hidup kita di masa tabi'in, maaf, orang kayu tu habis kan digorok saudara. Ini kata Umar, ini kata Abu Bakar. Kenapa? Kalaulah orang-orang yang kaya mampu mengeluarkan zakatnya dengan baik sesuai dengan ayat Allah tadi, khuz min amwalihim, tak ada lagi kemiskinan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Zakat mengentaskan kemiskinan 15 abad yang lalu sudah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu orang-orang dulu kaya-kaya, Nabi itu menerima juga zakat. Bahkan harta rampasan perang 15% itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhak. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Lalu bagaimana kita sekarang ketika kita punya harta? Apa yang harus kita lakukan? Keluarkan zakatnya segera. 2,5%. Tadi sudah disebutkan oleh pengurus tadi. Kalau payah menghitungnya, bawa kemari kata pengurus, kami bantu menghitungnya. Apa saja zakat? Dulu di masa Rasulullah
zakat itu tak terlalu banyak. Yang pertama zakat perkebunan. Kalau dia diairi oleh air tada hujan, kalau dia hanya menggunakan air tada hujan, maka zakatnya 10%. Tapi kalau dia digarap menggunakan sesuatu modal, maka dia dibayar 5% karena mengeluarkan modal. Mana lagi zakatnya? Yang kedua namanya adalah zakat mal, zakat harta. Bapak ibu mungkin punya harta dalam bentuk emas, perak, maka emas itu dihitung. Setiap tahun emas itu harus dikeluarkan. Sepakat ulama 95,6 gram. Jadi kalau ada ameh ibu di rumah yang disimpan, itu yang ditimbang. Kalau sampai 95,6 maka jatuh zakatnya 1. Setiap tahun dihitung begitu. Namun dengan berkembangnya zaman, ternyata para ulama sepakat, menurut pendapat Imam Yusuf Al-Qardawi mengatakan ternyata zakat profesi pun hari ini perlu dikeluarkan zakat karena dia merupakan penghasilan yang luar biasa. ASN punya profesi, apapunlah ASN itu profesinya, dia punya gaji. Menurut pendapat Imam Yusuf Al-Qardawi 3,4 juta itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Kalau gajinya 3,4 juta Pak, wajib keluarkan zakat 2,5%. Dokter apalagi? Dokter itu banyak sekali tuh. Yang pertama, profesi dokter itu selain daripada gaji dirinya, termasuk ketika dia menjadi dokter spesialis, itu banyak sekali duitnya Pak. Beli alat, tindakan medisnya, sekali operasi tidak ada yang seketek tu, 10 juta minimal tuh. Belum lagi kalau sempat dia dokter ortopedi untuk ensel-ensel wah. Patah tangan orang pasang gip, ya kan? Apalagi dokter ahli dalam bedah nih tengkorak, itu besar biayanya ratusan juta. Maka disepakati oleh para ulama itu profesi dan dia menghasilkan. Setiap yang menghasilkan bahwa dia harus dikeluarkan zakatnya. Itu yang disebut dengan zakat profesi. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, termasuk ibu dan bapak hari ini yang punya rumah sewa, rumah kontrakan. Hitung kontrakan kita itu sebulan berapa penghasilannya, dikalikan haul. Atau kalau mau nisab dipakai. Kalau mau haul setahun dipakai. Hitung. Kalau penghasilannya mungkin 700.000 satu petak kali 10 petak, berapa dah? Berapa? 7 juta. Iya Pak, 7 juta berarti 2,5% dari 7 juta 700. Iya Pak. Oh ya, 10% 700 berarti sekitar tidak sampai doh, sekitar 200 sekian lah. Tidak banyak loh. Ya Pak. Itu kalau rumah petak kita 10. Kalau ruko, satu ruko 25 juta. Ini tidak ada 25 juta dah Ustaz. 45 juta minimal. Kalikan setahun. Kontraknya mungkin sampai 2 tahun. Maka dibayarkan zakatnya. Tapi kalau bapak dan ibu nak mau mengeluarkan zakatnya bisa. Punya rumah 10, pakai 10-10-nya. Pagi di situ, siang di situ, malam di situ. Pakai. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau punya rumah banyak, pakailah semuanya. Tak wajib keluarkan zakat. Dia kenapa dikeluarkan zakat? Kalau menghasilkan.
kalau sudah dikontrakkan menghasilkan uang, itu keluar zakat. Begitu juga mobil. Kalau bapak punya mobil 10, lalu bapak sewakan, hasil sewa itulah yang dikeluarkan zakatnya. Apalagi kau nak rayu. Orang kalau nak rayu kan pakai paket 10 juta 5 hari. Ya kan? Na'udzubillah, hitung pula zakatnya. Kalau bapak dan ibu tak mau mengeluarkan zakat mobil tu, pakai 10-10 tu. Ke pasar 1, ya kan? Ke kantor 1 dan lain sebagainya. Nah, pengelolaan zakat inilah sebenarnya yang akan mengentaskan kemiskinan itu. Kepada siapa zakat ini dikeluarkan? Allah katakan di dalam surah At-Taubah ayat 60, apa kata Allah? Innamal, sesungguhnya kata Allah, orang yang menerima zakat itu adalah fakir miskin. Saya lebih menekankan dua ini je lah. Mu'allaf perlu, tapi kalau dapat yang lingkungan kita ni je lah. Kalau yang situ suruh lanjut ke situ. Fakir miskin. Fakir orang yang hari ini berusaha tapi habis juga hari ini. Orang yang berusaha sebulan itu habis pula, tidak ada kelebihannya. Sementara miskin, jangankan untuk besok pagi, hari ini tak cukup dia dong. Itu yang miskin. Cuman pertanyaannya sekarang, badan-badan yang menerima zakat itu amanah apa tidak? Itu sekarang pertanyaannya. Jangan beko nenek moyangnya, atuknya, keluarganya. Ini yang membuat kemiskinan itu tidak ada lagi selesai. Seharusnya apa yang dikatakan oleh Allah tadi jelas amanahnya, fakir miskin. Kalau ini kita terapkan, insya Allah selesailah masalah kemiskinan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi persoalan sekarang, orang tak pula malu untuk mengatakan dirinya miskin. Salah. Ini data ini Pak. Saya dulu pernah menjadi pengurus zakat. Tahun sebelumnya hanya 100 kakak. Tahun besoknya bertambah 250 kakak. Kan gawat tuh. Bukan menurun, bertambah ya. Semua nak mengaku dirinya miskin. Ini masalah ini. Maka seorang pengurus zakat, dia harus tahu, pergi ke tempat rumahnya itu betul tak dia miskin, pergi ke rumahnya itu betul tak dia fakir. Kalau betul kasihkan, kalau tidak jangan kasihkan, karena pertanggungjawaban kita besok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, mari sama-sama momentum Ramadan kita tingkatkan amal ibadah kita dalam berpuasa, ditambah dengan infak dan sedekah, ditambah juga dengan menyalurkan dan mengeluarkan zakat kita, karena zakat itu adalah hal yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan harta ini selamat pula kita. Besok ditanya oleh Allah, dua yang ditanya oleh Allah, kemana engkau habiskan hartamu, dari mana engkau dapatkan hartamu. Mudah-mudahan kita mampu menjawabnya besok. Harta kita itu halal dan kita pergikan pula kepada yang halal-halal. Fa'tabiru subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.